kalian ke Diklat hal-hal yang seharusnya inti permasalahan. Banyak sih yang buat bertahan. Salah satunya eh, banyak teman yang bisa mengarahkan kita ke hal baik gitu. Kadang kita terbawa arus di pergaulan. Nah itulah teman-teman di Madani itu kadang yang mengingatkan kita, yang buat kita buat semangat yuk belajar ilmu agamanya gitu. Ada suatu masalah gitu, itu teman-teman itu tuh nggak menjauhi gitu, tapi mereka tuh malah lebih ke ngerangkul kita gitu. Nah jadi dari kenyamanan itulah aku mulai ngerasa kayak oh mungkin ini jalan aku gitu, mungkin Madani ini jadi wadah buat aku tuh untuk berkembang itu. Saya merasa saya kembali ke rumah gitu kan, di mana saya bertemu teman-teman yang bisa menerima saya apa adanya, menerima segala perbedaan yang saya punya gitu. Terkait teman-teman yang selalu nemenin aku gitu. Aku punya keluarga di Madani gitu. Aku menemukan bahagia aku di Madani. Aku menemukan sedih aku di Madani gitu. Itu yang ngebuat aku bertahan di Madani. Madani ini udah jadi bagian besar gitu dari bagian kehidupan aku. Karena mungkin aku lebih banyak ngabisin waktuku bareng Madani dibandingkan dengan organisasi dan yang lainnya. Jadi Madani belum ada gantinya untuk kehidupan kuliahku. Karena niat dari awal ketika kita sudah masuk, Ana itu punya suatu prinsip gitu ya, ketika sudah melakukan tidak menarik kembali gitu ya. Kita ketika sudah masuk ke dalam suatu organisasi ya udah lakukan gitu. Jangan sampai ketika sudah masuk malah mundur gitu. Semua berkesan sih, tapi yang berkesan karena sering kadang yang bareng-bareng, ngabisin waktu bareng-bareng itu di kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak semuanya dirasain di tempat lain. Tidur bareng sempit-sempitan gitu, makan seadanya bareng-bareng gitu aja sih. Saya tuh setiap pekan gitu, setiap pekan hari weekend, saya tuh selalu nunggu kegiatan bersama Madani gitu. Jadi ketika momen-momen yang diadakan oleh teman-teman untuk kumpul bareng, itu adalah momen yang sangat saya tunggu. Jadi menurutku semua momen itu berkesan. Momen ketika aku ngelihat staff ataupun teman-teman yang ketika mereka tuh senang ketika proyeknya itu berhasil. Aku di situ kayak senang ngelihat hal tersebut. Yang sama-sama kita itu meninggikan kalimat Allah itu yang paling berkesan. Misal kayak menyiapkan sebuah acara ataupun menjalankan acara tersebut gitu. Intinya yang memang kita itu momen bersama, dan itu momen itu memang untuk meninggikan kalimat Allah gitu. Kita misal dalam satu rahim pun itu beda-beda ya karakternya, apalagi ini banyak orang gitu ya, ada yang ngeselin, ada yang memang ngangenin, ada yang banyak lah macam-macam gitu. Tinggal kita menyikapinya aja kayak mana. Mungkin kadang kita udah buat acara, udah buat suatu event gitu, mungkin partisipan dari teman-teman masih kurang karena mungkin ada kesibukan atau halangan. Itu sih mungkin yang kadang buat kecewa. Dan mungkin apa yang udah kita rancang itu misalnya suatu kegiatan itu nggak sesuai ekspektasi, maksudnya kurang memuaskan bagi teman-teman, itu yang buat sebenarnya kita mengecewakan orang teman-teman gitu sih. Waktu kita udah effort banget ngadain kegiatan bareng, konsep kegiatan bareng, tapi kok toh hasilnya di peserta yang datang itu dikit, wah kayak nggak sesuai apa yang kita usahakan gitu. Jadi oh yaudah gitu, mungkin ini takdir Allah. Kita ngerasa bahwa terutama ya di media ya, di Keramat, kita merasa bahwa divisi lain atau apapun yang berkaitan dengan Madani butuh diposting, butuh poster, butuh desain, butuh video segala macam. Dan mau nggak mau, dadakan atau nggak dadakan itu harus kita kerjain gitu, yang pada ujungnya kita kerjain juga. Tapi ketika kita butuh bantuan butuh apa-apa gitu, kadang tidak ada bantuan atau backup dari sana. Yang buat malas mungkin ya kalau banyak paksaan gitu ya gitu. Itu sih mungkin jadi malas, karena mungkin orang itu ya inilah kesalahan kita sendiri gitu ya. Kalau kita mungkin mau ngerjain satu kerjaan nih gitu, tapi kalau kita udah mau ngerjain tapi
ada orang loh yang udah mau ngerjain terus disuruh jadi malas gitu. Nah itu mungkin di situ sih, kadang-kadang doang gitu. Mungkin kecewa, sedih gitu, dan rasa-rasa sebagainya sering banget dialami di Madani ini selama saya di Madani. Tapi terlepas dari rasa itu, saya menyadari lagi gitu. Di sini kan kita semua belajar. Jadi nggak ada ekspektasi yang harus diwujudkan dengan sempurna gitu. Harapannya tetap semangat dan juga harus tetap konsisten ya dalam dakwah ini, karena sejatinya kita yang membutuhkan dakwah gitu, dan kita harus memberikan kontribusi terbaik kita untuk dakwah ini supaya apa? Supaya kampus kita itu bisa menjadi kampus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tetap membuat suatu gebrakan yang baru untuk terus memajukan gerakan kita di Madani ITERA, membuat karya-karya inovatif supaya agar kader-kader di internal itu bisa terberdayakan, dan juga yang belum terekrut sama kita itu bisa masuk dan bisa berkontribusi bareng kita. Jadi ingat aja, kalian tuh sebenarnya masuk LDK tuh buat apa. Jadi ingat tujuan kalian tuh masuk LDK buat apa, latar belakang kalian tuh masuk LDK buat apa. Jadi ketika kalian mengingat terkait tujuan tersebut, kalian akan tetap semangat untuk di Madani. Karena kan kita di Madani itu terkait dakwah. Jadi kita harus tetap semangat untuk menjalin dakwah di kampus terutama ataupun di masyarakat sekitar. Jangan jadi seperti saya. Jadilah yang lebih baik dari orang-orang, dari kami lah, dari yang pengurusan ini. Masih banyak yang perlu dibenahin. Jaga kekeluargaannya, jaga semangatnya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita di Madani ini berjalan sendirian gitu. Rame kok teman-teman yang lain. Jangan sampai kita nggak bisa mengayomi orang-orang lain gitu. Jangan sampai keburukan-keburukan kami kalian tiru gitu. Hal-hal yang nggak baik, ambil yang baiknya, buang yang buruknya lah. Jalani dan buat proja yang benar-benar bermanfaat untuk Madani dan untuk kalian sendiri, karena proja itu ya kalian sendiri yang melaksanakan, kalian sendiri yang merasakan nanti impactnya, baik itu dari Madani atau bagi kalian. Dan juga tentu dengan proyek-proyek itu banyak sekali nantinya akan membangun Madani ke depan. Jadi teruslah berinovasi, Semangat, terus dikuatin lagi bahunya, karena semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya gitu. Campur aduk sih, jujur ya. Karena kalau ditanya seperti itu kayak di otak aku tuh muncul flashback dari awal satu terus tiba-tiba di akhir seperti ini gitu ya. Ada rasa senang, habis itu sedih, terus juga ada rasa excited juga karena bisa berpartisipasi terakhir dalam kegiatan ini gitu. Jadi campur aduk lah semua perasaan itu. Kayak nggak nyangka aja sih udah bertahan sejauh ini. Tapi alhamdulillah udah sampai di akhir ini, di kepengurusan udah habis. Alhamdulillah udah plong, udah melewati semua ini, dan banyak sedih itu bareng, dan alhamdulillah itu semua bisa disalahin. Jadi ketika udah selesai semua, ya alhamdulillah Allah kuatkan bisa sampai saat ini. Jadi bahagia bareng. Jadi insya Allah bahagia selalu. Sama sih, dibilang senang ada senangnya, karena kan nggak selamanya kita sebagai mahasiswa akan terus berada di dunia kampus gitu. Kita akan, untuk mengupgrade diri kita harus pergi ke jenjang tahap yang lebih jauh lagi gitu. Itu adalah suatu tahap kesenangannya sendiri, tapi sedihnya tuh ketika kita udah banyak ngelakuin perjalanan jauh, tahu susah bareng-bareng, sedih bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Dan itu sih sedihnya, yang tadinya bisanya bareng-bareng, terus nanti keluar kita udah pisah sendiri-sendiri gitu. Tapi insya Allah kalau kita tetap di jalan dakwah ini, jangan pernah berhenti untuk berdakwah gitu, karena dakwah itu adalah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Seneng, campur sedih juga. Senengnya alhamdulillah selama 1 tahun kepengurusan ini sebentar lagi selesai. Sedihnya ya
mungkin nanti bakal susah, bukan bakal susah, bakal nggak terlalu sering ketemu teman-teman yang banyakin ngajakin kebaikan, banyakin ngajakin buat belajar agama, banyakin buat kebaim bareng-bareng gitu sih. Senang sih, karena bentar lagi ada orang-orang baru yang akan merasakan apa yang kita rasakan itu. Ada orang-orang yang akan merasakan bagaimana pertumbuhan ini gitu. Jangan pernah meninggalkan jalan dakwah ini, karena jalan dakwah inilah kita sama-sama berjuang untuk menegakkan kebaikan, juga menegakkan keislaman di kampus kita gitu ya. Jadi harapannya setelah kita demis dari Madani ini, tapi kita tidak demis dari jalan dakwah ini. Jadi tetap berada di jalan dakwah dan juga harus istiqomah berada di jalan kebaikan. Tetap semangat menjalani hidup walaupun kita udah mungkin jarang buat ketemu lagi gitu. Tapi semoga ukhuwah kita tetap terjalin. Saya ucapin terima kasih gitu ya. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan yang udah kurang lebih 2 tahun bareng di Madani gitu kan. Pesannya mungkin setelah dari Madani ini tetaplah berbuat kebaikan gitu, tetaplah selalu ada di jalan-jalan kebaikan, karena dimanapun kita ini dimanapun kita, walaupun udah nggak di Madani, tapi identitas kita sebagai seorang muslim tuh harus selalu ada dan lekat di diri kita gitu. Mungkin karena bentar lagi udah nggak di Madani, jadi ada potensi kemungkinan bahwa interaksinya bakal berkurang. Mungkin yang dulunya sering main bareng di Madani gitu, sering ngapa-ngapain bareng di Madani gitu. Setelah nggak di Madani lagi, mungkin udah mulai pada fokus di jalannya masing-masing. Terusinlah perjuangan ini gitu. Perjuangan belum beres, mau kita nanti tetap di Madani atau enggak, ya tetap lanjutin silaturahminya, tetap bangun kekeluargaannya gitu. Kalau kata pepatah Arab itu ya, bukannya pahitnya perpisahan yang membuat hatiku sakit, tapi indahnya kenangan yang menguncang hatiku gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman Madani semua yang sudah menjadi pemanis kehidupan saya. Catatan ini akan selalu saya kenang dalam hidup saya. Kita pasti pernah bersuara, pasti pernah bersandiwara, pasti pernah bersuara.